Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang Bu Nunggi. Ya, Bu Nunggi. Oke, gimana nih kabarnya? Siang-siang kayak gini, ngantuk? Sedikit sih, tapi tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke. Semangat. Sebelumnya, Bu Nunggi ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah mau bergabung dalam pertemuan kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun kita terhalang oleh jarak dan kondisi. Kita buka dengan doa dulu. Siapa nih yang mau memimpin doa? Bagus bisa bantu pimpin doa dulu. Siap, Bu. Ya. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, persilahkan. Selesai. Oke, terima kasih Bagas sudah memimpin doa. Semoga dengan kita awali dengan doa, kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya Bu Nunggi presentasi dulu ya. Nanti yang Bu Nunggi panggil boleh open mic sama jawab ya. Ani, Ani hadir? Hadir Bu. Oke, gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Yang selanjutnya Mega. Hadir Bu. Sehat ya Mega? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahmad? Hadir, Bu. Sehat ya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Iya. Lanjut Halida. Hadir Bu. Audi. Hadir Bu. Ayo kita ice breaking dulu ya, ikut semua ya. Open mic boleh loh. Kita semangat bersama ya. Baik, Bu. Ingat. Semangat. Yeay. Thank you. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas suatu alat apa ya? Alat komunikasi yang saat ini menjadi bagian dari hidup kita. Kira-kira apa? Tadi Bu Nunggi lihat itu yang dipegang Ani kelihatan loh dari sini tadi. Apa Ani? Coba. HP. Iya, HP atau smartphone. Nah, tujuannya apa sih Bu? Kita bahas tentang HP atau smartphone ini. Nah, di sini tujuannya itu agar kalian itu mengerti tentang faktor-faktor, dampak, dan cara menggunakannya dengan bijak. Nah, nanti di sini di tahap pembelajaran Bu Nunggi akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Setelah dibagi dalam kelompok, Bu Nunggi harapkan kalian semua dapat berpartisipasi aktif dalam berdiskusi, menyampaikan ide dan pendapat kalian, dan nanti di akhir juga Bu Nunggi akan membagikan link LKPD dan evaluasi yang akan kalian isi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sepakati waktunya dulu ya, selama 45 menit. Setuju? Masuk ke materi, Bu Nunggi mau tanya dong pengalaman kalian tentang penggunaan smartphone itu seperti apa? Ayo, siapa yang ingin menyampaikan dulu? Kalau saya, Bu, ya, penggunaan smartphone itu udah kayak apa ya? Separuh jiwaku, Bu. Mau tidur, smartphone dulu. Bangun tidur yang dicari smartphone dulu. Terus cari tugas yang susah, smartphone. Apa-apa itu serba smartphone. Jadi kayak barang serba bisa gitu, Bu. Malah sekarang agak tergantung sih, Bu, kalau saya.
Tergantung. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Siapa ini? Halida. Oke. Ya, saya tuh HP-nya Bu, selain buat daring di sekolah, untuk pelajaran, saya juga sambil jualan Bu. Oh, itu ya, online shop ya? Iya Bu, jadinya bisa dapat uang tambahan buat jajan. Oke, bagus. Apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Siap, Bu. Siap ya. Siap ya, luar biasa. Semoga kalian tetap aktif dan semangat sampai akhir nanti. Bijak menggunakan smartphone. Nah, sebelumnya Bu Nungki mau tanya nih, beberapa pertanyaan kepada kalian. Berapa lama kalian menggunakan smartphone kalian setiap hari? Aduh, susah ya diakumulasikan, soalnya sering Mama, Bu. buka HP. Sering banget ya? Iya. Oke. Tidak terhitung, Bu. Nah, Kayak nggak bisa Tidak. hidup tanpa HP, Bu. betul. Soalnya itu udah punya pacar, jadi sering ngecek ada chat dari pacarnya apa enggak ya. Iya dong. Kalau saya Iya. tuh Bu, saya Bagas Bu. Oh iya, Bagas. Gimana Bagas? Saya itu kalau sehari itu bisa sampai 6 jam Bu, total HP nyala itu Bu. Itu saya pakai aplikasi itu ada untuk mengukur itu Bu. Nah, tadi durasi penggunaan smartphone kalian tidak terhitung ya? Berapa jam, berapa lama ya? Nah, sekarang Bu Nungki mau tanya lagi. Pertanyaannya Bu Nungki banyak banget nih ya. Apa saja sih yang kalian lihat atau mainkan ketika membuka smartphone kalian selama durasi waktu yang kalian sampaikan tadi? Sosmed, Bu. Sosmed, TikTok ya? Iya, WA, Instagram, Twitter, Bu. Yang paling wajib, Bu. Nah, iya. Ada lagi? Apa saja sih yang membuat kalian itu sering melihat atau memainkan smartphone kalian? Kalian sering banget buka HP kalian itu kenapa? Jenuh kah, bosan kah, atau gimana? Kalau saya ini, Bu, selalu ingin kepo ada notif apa gitu, Bu. Tidak bisa Sekarang menahan diri. sekarang itu kan daring ya Bu. Jadi kalau pembelajaran itu semua mapelnya itu ada grupnya Bu. Jadi kadang sering buka grup di WA. Itu aja sih, baca aja dari videonya itu. Cuma videonya masih berhenti-berhenti ya? Ya Bu, nggak lancar. Iya. Lancar saja, Iya, Bu, Bu. di pas saya, Bu. Oh, lancar. Padahal ini tadi yang itu ya, terkendala sinyal tadi ya. Iya, tapi videonya lancar. Diskusikan dengan kelompok kalian, nanti Bu Nungki sebutkan kelompoknya, tentang ini ada 4, ada faktor-faktor penggunaan smartphone kalian itu seperti apa, dampak positifnya, dampak negatif, dan upaya dalam mencegah penggunaan smartphone yang berlebihan. Nanti kalian bisa tuliskan di Padlet yang sudah Bu Nungki kirimkan di chat, kolom chat ya. Aku aja Bu Ati. Oke, Pak Bagas. Aku padamu ya. Mbak Winnie. Aku juga. Mbak Winnie mana ya? Halo, Bang. Mbak Winnie nulis ya, Mbak. Saya kelompok 8 ya. Ini siapa? Saudi, Bu. Laudi itu satu kelompok sama Halida dan Ahmad. Oh, ya udah. Kalau aku selain sama Bu Winnie, sama siapa, Bu? Lupa. Siapa? Ani ya? Iya. Ani sama Bu Mbak Winnie sama ini sama Mega. Jahat. Ya. Baru kelompok 3 nih, yang kelompok 2 Ya, ini Ahmad tadi sama nih. sama Ati. Tadi kelompok saya Ati sama apa tadi? Endah. Endah. Iya, udah ini tadi. Nah,
Sudah diskusi ya? Mungkin tunggu 1 menit lagi ya. Oke, kelompok Soalnya 1 kelompok sudah. 3 kompak Bu ini Bu. Oh, keren ya. Ya, kelompok 1 dari Ani Winnie Mega. Faktornya itu ada dalam diri dan dari lingkungan, Bu. Dampaknya itu yang negatif nggak baik untuk kesehatan karena bisa merusak mata jika terlalu lama karena terkena radiasi tadi. Positifnya, info akan didapat lebih cepat dan kita juga lebih up to date, Bu. Iya. Kemudian upayanya untuk mencegah penggunaan smartphone secara berlebihan salah satunya dengan melakukan kegiatan lain, misal lebih pada ngobrol ke keluarga atau melakukan aktivitas yang disukai, Bu, kecuali HP gitu. Lanjut ke kelompok 3 dulu deh. Ayo kelompok 3, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Saya Bu, saya. Oke, Bagas. Ini faktor yang mempengaruhi, faktor dari luar dan faktor dari dalam sendiri. Terus dari dampak negatifnya nanti bisa kecanduan. Kalau kecanduan itu berarti nanti kemana-mana harus bawa HP, itu nanti malah mengganggu dunianya, dengan interaksi sosialnya juga terganggu. Dampak positif, lebih cepat mendapatkan informasi. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan smartphone ini dengan baik, itu dampak positifnya juga banyak. Kemudian upaya yang dilakukan itu dengan berinteraksi dengan dunia nyata lebih banyak, dengan mengobrol, bermain, dan bercengkrama dengan orang sekitar. Itu upayanya biar mengurangi dampak dari penggunaan handphone, dampak negatif, kecanduan. Oke, luar biasa sekali kelompok 3, kelompok 1. Mungkin langsung kelompok 2 ini sudah menuliskan hasil diskusinya. Laudi Helida Zaini. Ayo, siapa? Halida atau Zaini tolong dibacakan ya. Iya, ini tak bacain ya. Ya. Untuk kelompoknya saya dan teman-teman, hasil diskusinya itu ada faktor internal dan eksternal. Dampak negatifnya tidak baik untuk kesehatan dan menjadi kecanduan. Untuk dampak positifnya jadi update informasi, Bu. Ya. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang Bu Nungki kembali ke PowerPoint-nya Bu Nungki dulu. Sini dampak-dampak penggunaan smartphone. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya apa? Yang pertama, memudahkan komunikasi. Jadi kalau kita mau ngabarin teman atau ngabarin orang tua, itu lebih mudah. Terus yang kedua, ada media hiburan. Mungkin seperti kayak, oh lagi jenuh belajar nih, buka YouTube atau hiburan. Yang selanjutnya, ada meningkatkan pengetahuan. Jadi, dampak positifnya yang terakhir itu meningkatkan pengetahuan. Kenapa? Karena dari HP, dari smartphone ini kita dapat mencari pengetahuan lebih luas lagi. Nah, dampak negatifnya ini ada banyak ya, ternyata dampak negatifnya. Jadi tidak fokus saat belajar, dapat menyebabkan kecanduan. Kalau kalian berlebihan seperti tadi, seperti yang disebutkan Bagas tadi ya, nomofobia itu cemas kalau nggak buka HP. Terus yang selanjutnya kurangnya interaksi sosial dengan kehidupan nyata. Jadi kalian malah interaksi sosialnya oke di dunia maya, tapi di kehidupan nyata kebalikannya. Oh iya Bu, jadi kesimpulannya penggunaan smartphone harus bisa kita manajemen. Jadi ada dampak negatif, dampak positif dari penggunaan smartphone. Jadi kalau bisa kita manfaatkan smartphone ini dengan baik sehingga kita mendapatkan keuntungan. Kalau kita menggunakannya tidak sesuai, maka akan mendapatkan hal yang negatif.
Nah, tadi juga beberapa cara yang bisa dilakukan itu dengan mengurangi penggunaan HP ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, dengan orang tua, dengan guru, dengan teman. Itu ketika ngobrol, HP ditaruh, harus dibatasi mungkin dalam satu hari itu penggunaannya hanya 2 jam, pakai aplikasi tadi loh. Nah, itu bisa, nanti kalau udah 2 jam, HP ditaruh gitu. Itu artinya ketika menggunakan HP ketika penting-penting saja, misalnya ditelepon orang itu kita angkat, tapi kita kurangi untuk bermain sosmed, hal-hal bermain game dan lain-lain. Itu Bu, Nek, kesimpulan dari materi yang Bu Nugi sampaikan sangat bermanfaat bagi kami, terutama saya Bu tadi untuk obat sudah mengalami kecemasan tadi. Itu mudah-mudahan bisa saya kurangi itu Bu. Terima kasih Bu Nugi. Oke, semoga setelah mendapatkan informasi ini, Bagas lebih itu ya bisa mengatur waktunya untuk menggunakan smartphone dengan bijak. Gitu. Ada lagi mungkin dari Intinya kita bisa mengatur penggunaan gadget. Maksudnya kita tuh nggak boleh lupa waktu Bu ketika kita tuh menggunakan smartphone kayak gitu. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk pegang smartphone untuk bermain atau komunikasi dan lain sebagainya. Baik. Jadi intinya tadi ya kita harus bijak dalam menggunakan smartphone. Jadi sebagus apapun smartphone kalian, percuma kalau tidak bisa menggunakannya dengan baik. Jadi, jadilah smart people dalam menggunakan smartphone. Oke, baik, tidak terasa ya waktunya sudah hampir habis. Iya, sudah hampir habis ya. Jadi nanti Bu Nungki akan membagikan link LKPD dan evaluasi di WhatsApp grup aja ya. Jadi setelah ini nanti Bu Nungki akan share di WhatsApp grup, nanti bisa kalian isi. Dan untuk pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang motivasi belajar, gitu aja ya. Jadi bisa kalian pelajari. Siap. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Mari Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Bu Nungki ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nungki. Terima kasih Bu Nungki.